Halo sobatku, jumpa lagi bersama saya Wayan Ari di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke sobatku, jadi untuk kegiatan hari ini kita akan memprogram sebuah bahan yang berjenis ficus, yaitu ficus amplas putih. Jadi untuk bahan ficus amplas putih ini kebetulan dulu kita dapatkan dari alam atau kita dongkel, dan di sini usia dari awal dongkel sudah ada kisaran 2,5 tahun ya, atau 3 tahun kurang lebih. Jadi di sini dulu kita memang tidak fokus untuk melakukan sebuah program untuk baik itu untuk di bagian perakaran maupun di percabangannya. Jadi ini dulu kita hanya tanam liar saja, dan kita tempati di pot yang ukurannya segini, dan tadi saya sudah angkat dan saya dongkel kembali, dan di sini kita akan program ulang untuk memperbesar di bagian perakarannya ya. Jadi di sini untuk konsep yang akan kita terapkan atau kita buat untuk pohon amplas putih ini, di sini kita akan menerapkan konsep yang natural saja ya. Jadi untuk konsep dari bagian perakaran, kita akan membuat perakaran yang kesannya natural atau seperti di alamnya ya. Jadi di sini untuk di bagian perakarannya ini bisa dibilang juga seperti penampilannya nanti seperti expose root yang ada di alam, atau mungkin dia di alam tuh tumbuh di dataran yang agak berbukit sedikit, atau mungkin di datar yang biasa, dan di situ dia mengalami proses alam seperti abrasi atau pengikisan tanah pada saat musim hujan. Jadi di situ muncullah pertumbuhan akar seperti ini. Jadi dia untuk akarnya itu jadi terlihat atau terekspos, dan di sini kita hanya mengikuti gaya tumbuhnya seperti di alam ya. Jadi kalau di alam itu sering kita perhatikan kalau ada salah satu bahan ficus, entah itu tumbuhnya di dataran miring atau di agak di posisi di batu, biasanya dia sering kelihatan sekali untuk di bagian bawahnya ini ya. Jadi kalau untuk ficus di alam memang seperti itu gaya tumbuhnya, dan di sini kita hanya akan menerapkan proses seperti di alam itu. Oke kawan-kawan, sebelum ini kita lanjutkan untuk proses semi ground atau ground langsungnya, coba kita perhatikan dulu secara dekat ya. Oke kawan-kawan, jadi untuk konsep yang akan kita terapkan untuk di bagian perakarannya, di sini untuk di perakarannya ini kita akan rajut atau kita silangkan agar nanti bisa memunculkan penampilan akar seperti di alam ya. Jadi di alam itu kan
istilahnya dia hanya mengikuti celah-celah atau posisi yang bisa dia tempati, dan dia ikuti prosesnya seperti contohnya tumbuh di batu atau di bukit yang agak miringnya. Jadi untuk reposisinya kita akan reposisikan seperti ini sedikit ya, jadi agar nanti kelihatannya juga bagus dan sesuai juga dengan gerak tumbuh atau gerak pertumbuhan induknya. Oke kawan-kawan, untuk proses selanjutnya kita akan lanjutkan dulu untuk memberinya sedikit media lagi. Dan di sini untuk media kita hanya memakai media tanah humus yang ada di dekat kandang hewan atau kandang sapi ya. Jadi ini kita program dulu di bawah tempat yang agak teduh agar nanti tidak terkena sinar matahari langsung dulu, dan nanti baru kita akan buka dulu cabang pohon besar yang ada di atasnya ini ya, agar nanti dia bisa mendapatkan sinar matahari pada di waktu pagi. Oke kawan-kawan, kita akan lanjutkan dulu lagi sedikit ya untuk proses semi ground atau ground langsungnya. Oke sobatku, jadi proses semi ground atau ground langsungnya sudah kita lakukan tadi, dan di sini untuk media di atasnya kita kasih dulu sedikit pasir yang kasar agar nanti bisa mengantisipasi gangguan dari ayam ya. Jadi di sini lumayan banyak sekali ayamnya, dan untuk reposisinya seperti yang saya katakan sebelumnya, seperti ini. Jadi untuk konsep yang akan kita terapkan nanti, kita akan memperbesar dulu untuk perakaran yang ada di bawahnya ini. Dan nanti kalau memang kita ada kendala seumpama di bagian perakaran yang kurang besar, nanti kita bisa lakukan seperti proses sisipan untuk membuat akar baru. Dan di situ kebetulan ada programan lagi satu yang kemarin sempat saya
kerjakan juga itu adalah bahan tikus dari loa. Untuk prosesnya juga sama seperti ini. Di situ juga kita mengulangnya dan membuat atau memprogram di perakaranya. Oke kawan-kawan, untuk kegiatan hari ini kita akan cukupkan dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kegiatan yang sederhana ini bisa cukup bermanfaat atau menginspirasi. Oke kawan-kawan, salam satu hobi dan salam berkarya.